Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan kembali apa itu lisensi, jenis lisensi, pelanggaran lisensi, dan lain-lain. Nah, selamat menyaksikan ya. Dah. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian lisensi dan jenis-jenis lisensi. Pengertian lisensi. Lisensi adalah sebuah bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan satu tindakan yang terlarang yang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Jenis-jenis lisensi ada 5. Yang pertama, lisensi atas hak kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal atau bagian di dalamnya, antara lain syarat dan ketentuan, term and condition, wilayah teritori, pembaruan renewal, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Yang kedua, lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir atau end user license agreement dalam sebuah perangkat lunak. Yang ketiga, lisensi merek barang atau jasa. Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin atau lisensi kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan atau menjual sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang. Yang keempat, ada lisensi hasil seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material, seni, dan karakter. Yang kelima, lisensi bidang pendidikan. Contohnya gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis, misalnya diploma 1, ahli media diploma 3, sarjana S1, magister S2, dan doktor S3. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai peraturan lisensi. Peraturan lisensi menurut Perundangan Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri. Itu lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak rahasia dagang untuk menikmati manfaat ekonomi dan dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya saya ingin menjelaskan peraturan haki secara internasional. Yang pertama ada TRIPS pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, membahas mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu. Yang kedua ada Paris Convention for Protection of Industrial Property, membahas mengenai perlindungan terhadap properti industrial yang di dalam perjanjian internasional besar
membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri. Terima kasih. 3. PTC, Patents Cooperation Treaty and Regulation under the PTC, yakni membahas mengenai untuk memberitahukan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menginginkan untuk menyempurnakan pelindungan hukum terhadap penemuan, kemudian menginginkan untuk menyederhanakan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan di mana perlindungan dicari beberapa negara. Kemudian yang keempat, Trademark Law Treaty, yakni membahas perjanjian yang menyangkut jangka waktu pendaftaran awal dan hal pembaruan pendaftaran merek dagang akan 10 tahun. Kemudian layanan tanda diberi pelindungan yang sama sebagai merek dagang di bawah Konferensi Paris. Kemudian salah satu kuasa dapat diserahkan untuk setiap negara permohonan dan anggota tidak mungkin meminta tanda tangan pada kekuasaan akan disahkan atau dilegalisir. Kemudian yang kelima, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, yakni membahas perlindungan tentang karya seni dan sastra. Konferensi Berne mewajibkan penandatangan untuk mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain dengan cara yang sama seperti yang mengakui hak cipta warga negara sendiri. Selain membentuk sistem perlakuan yang sama bahwa hak cipta internasionalisasi antara penandatangan perjanjian tersebut juga diharuskan negara-negara anggota untuk memberikan standar minimum yang kuat untuk hukum hak cipta. Kemudian yang keenam, WIPO Copyright Treaty atau disebut WTC. WTC adalah perjanjian khusus di bawah Konferensi Berne. Setiap pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif dari 1971 Paris, Undang-Undang Konferensi Berne tentang perlindungan karya sastra dan seni. Selanjutnya perjanjian tersebut menyebutkan dua materi untuk dilindungi oleh hak cipta, yaitu program komputer, kemudian kompilasi data atau materi lain, database. Kemudian saya akan menjelaskan lisensi untuk teknologi. Macam-macam lisensi teknologi terbagi menjadi 4, yaitu freeware, shareware, properties, open source. Freeware yaitu software tersebut gratis untuk digunakan. Anda tidak bisa melihat source kode software tersebut. Biasanya disertai syarat harus untuk kepentingan non komersial, tetapi syarat mutlak sebuah software disebut freeware adalah tanda batasan jumlah dan waktu pemakaian. Kemudian shareware, yaitu shareware software tersebut dapat di-download dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba. Jika pengguna merasa softwarenya bagus, maka harus membeli shareware sering dibatasi lamanya waktu pemakaian, misalnya trial 30 hari, atau jumlah software tersebut dijalankan, misalnya 30 kali, atau fitur-fitur tertentu yang tidak bisa diakses. Sesudah masa uji coba berakhir, software bisa saja terkunci atau bisa saja tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian properties, yaitu software tersebut gratis, tetapi ada iklan muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada saat start atau muncul di sela-sela pengguna. Yang terakhir open source, yaitu software yang source kodenya dibuka ke publik. Anda bisa memodifikasi dan mendistribusikan atau mempublikasikan source kode hasil modifikasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap
mempertahankan nama softwarenya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang melibatkan permasalahan lisensi. Kalian bisa tahu, jadi kasus merek di Indonesia banyak terjadi, baik di bidang industri. Jadi kasus-kasus tersebut bahkan ada yang menuai kontroversi dan ada yang masih saat ini tetap beredar di pasaran. Jadi banyak barang-barang produk ilegal tanpa ada perizinan dari manapun. Jadi penjelasan ini kami akan membahas salah satu contoh kasus merek yang beredar di pasaran beserta analisis dan contoh-contoh lainnya. Ini salah satunya barang pemalsuan produk Milk Bed merek The Body Shop di Jakarta pastinya. Jadi Milk Bed ini adalah salah satu produk kosmetik. Orang perempuan juga pasti pada tahu. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh ini The Body Shop International PLC, suatu perusahaan kosmetik yang terkenal dari Inggris. Sama sih nggak dari Inggris, misalkan. Jadi Milk Bed digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air dan fungsinya untuk membersihkan badan. Dan produk-produk The Body Shop ini juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT Monica Hijau Lestari. Jadi kita bisa tahu nih pelanggarannya yang barang tersebut. Pada tahun 1996, PT Monica Hijau Lestari banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk Milk Bed susu untuk mandi. Yang berbeda dari produk sebelumnya biasa dipakai, setelah diliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh The Body Shop International PLC tadi. Jadi dan yakni produk Milk Bed ini yang beredar tersebut adalah palsu. Ini ciri-ciri produk palsu tersebut antara lain. Satu ini harus diingat ya, menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan produk yang asli. Terus satu lagi, ada 3 lagi nih. Milk Bed yang palsu tersebut tidak larut dalam air, tapi kalau yang asli dia larut dalam air. Dan kedua, tidak mempunyai pengaruh atau khasiat yang memutihkan tubuh. Kalau yang sebaliknya yang asli dia mempunyai khasiat yang lebih untuk memutihkan tubuh. Dipasarkan dengan sistem direct selling tersembunyi. Nah, catatan untuk mencari siapa pelaku pemalsuan produk ini tidak mudah. Jadi sistem pemasaran yang tidak tetap juga mempersulit pelacakan terhadap pelaku pemalsuan. Namun setelah beberapa bulan kemudian diketahui produk-produk palsu ini tidak lagi ditemukan di pasaran. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh lain dari pelanggaran yang terjadi pada lisensi, yaitu antara Tupperware dan Tulipware. Nah, kita ketahui Tupperware adalah sebuah perusahaan yang produksi alat rumah tangga yang banyak kita ketahui dari dulu sampai sekarang. Di sini ada pelanggar lain yang menggunakan nama yang hampir sama dan pastinya produk-produk yang hampir sama pula. Di sini banyak orang yang terugikan karena dia merasa bahwa dari Tulipware dia kira adalah Tupperware, sedangkan itu adalah barang palsu. Di sini pelanggaran yang dilakukan oleh Tulipware adalah dia memiliki nama yang hampir sama dan barang-barang yang dia produksi juga sama dengan Tupperware. Hai teman-teman, nah tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya apa saja dari definisi lisensi, jenis-jenis lisensi, pelanggaran lisensi, serta lisensi teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali, itu kesimpulannya. Lisensi merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan sukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah suatu cara pemegang haki memilih atau memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan, hak ekonomi, hak kekayaan intelektual kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasi. Jadi intinya, lisensi di sini pemberian izin kepada si pemilik lisensi kepada orang yang menginginkan lisensi tersebut. Nah, tadi juga telah dijelaskan beberapa pelanggaran lisensi. Nah, kan banyak kan melanggar lisensi. Nah, padahal lisensi telah diatur oleh undang-undang yang banyak sekali. Bahkan
hak internasional juga menjelaskan tentang lisensi, tapi masih ada saja kan yang melanggarnya. Nah, saran dari saya, janganlah kita melanggar yang namanya lisensi, karena akan merugikan orang yang memiliki lisensi tersebut. Bayangkan jika kita punya suatu barang, tapi malah dibuat barang-barang penirunya, dan itu sangat-sangat merugikan bagi si pemiliknya dan kita semua. Oke, mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih.